one. Halo teman-teman semua, balik lagi nih di channel YouTube aku, Ovi Parsua. By the way, kalian apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini aku akan ngebahas topik yang sedikit menarik, yaitu gimana sih caranya FYP di TikTok. Hayo, di sini siapa yang sering main TikTok tapi nggak pernah FYP? Jangan patah semangat dulu ya, mending kalian tonton video ini sampai habis, simak baik-baik, karena di sini aku akan share ke kalian semua tentang pengalaman aku pribadi, dan semoga video ini juga membantu buat kalian para pejuang FYP. Jadi jangan di skip dulu video ini, karena aku bakal ceritain ke kalian awal mula aku main TikTok, video aku masuk FYP beberapa kali, dan juga followers aku yang bertambah setiap harinya. Oke, jadi sekarang kita langsung aja ke topik pembahasan. Tapi sebelum mulai, subscribe dulu dong channel YouTube ini supaya aku makin semangat nih bikin kontennya. Oke. By the way, buat kalian yang nggak tahu FYP itu apa, jadi FYP itu singkatan dari For Your Page, dimana waktu kalian buka aplikasi TikTok, yang pertama muncul di beranda kalian itu adalah video-video yang populer atau yang paling banyak disukai oleh semua orang. Walaupun kalian nggak follow orang tersebut, kalau videonya bagus, disukai banyak orang, otomatis nih video tersebut bakal muncul di beranda kalian. Nah, itu yang disebut dengan FYP atau For Your Page. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa sih kok semua orang tuh pengen banget FYP? Apa sih keuntungan dari FYP? Oke, di sini aku akan bahas ya. Yang pertama nih, video kita dikenal banyak orang. Yang kedua, otomatis followers kita bertambah. Yang ketiga nih, mulai nih di sini bermunculan tawaran-tawaran endorse. Jadi ketiga poin ini nih yang menyebabkan orang pengen FYP di TikTok. Tapi sebagian orang juga ada sih yang bilang, ngapain sih lu main TikTok? Alay banget, lebay banget. Ya, itu sih terserah ya, karena kan selera orang lain-lain, kesukaan orang tuh lain-lain, hobi orang juga lain-lain. Terus ada juga yang bilang, aku nggak ngejar FYP, aku biasa aja di TikTok tuh just for fun, hanya untuk bersenang-senang. Ya itu sih tergantung dari tujuan masing-masing ya, karena emang awalnya juga aku waktu main TikTok itu emang just for fun, tapi makin kesininya kok seru juga ya, banyak temen, banyak tawaran gitu. Kalau sesuatu itu menguntungkan untuk kita, ya kenapa nggak kita maksimalkan sih gitu kan. Nah sekarang gimana sih caranya biar bisa FYP? Aku kan pemula di TikTok, followers aku juga sedikit, belum banyak-banyak amat. Terus bagaimana bisa FYP di TikTok? Ini buat yang mau FYP aja ya. Kalau yang nggak mau FYP ya bisa di skip. Jangan di skip deh, mending kalian dengerin aku curhat aja ya. Kalian kan baik. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan, kalau misalkan kalian punya followersnya di bawah 1000, anggaplah mungkin 200 atau 300 followers, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat video atau membuat konten dengan tema mutualan. Apa sih video mutualan itu? Jadi video mutualan itu isinya video yang mengajak penonton untuk follow kita, dan kita pun follow balik ke penonton itu. Jadi intinya kita ngajak orang untuk saling follow-followan. Jadi orang tersebut follow kita, ya kita juga harus follow balik dong. Jadi intinya follow for back, seperti itu. Jadi jangan orang itu follow tapi kita nggak follow back. Emang kita siapa? Jangan sok artis dulu kan gitu. Nah itu yang disebut dengan video mutualan. Aku ada contohnya nih, pertama kali aku bikin video mutualan di TikTok. Kita lihat ya. Nah, awalnya sebelum aku serius main di TikTok, ini followers aku ada di angka 200-an lah ya. Kurang lebih tuh ini 6 bulan yang lalu, atau tepatnya awal Juli deh kalau nggak salah. Nah, terus di bulan Januari 2022, ini followers aku udah bertambah ya menjadi 140.000 followers. Ini video mutualan pertama aku di TikTok, dan follower aku nambah jadi 800-an. Lanjut, ini video kedua dan ketiga aku masih dengan konten mutualan, dan di sini followers aku juga bertambah menjadi 3.600-an. Di sini aku juga follow balik mereka ya, sampai-sampai aku kena ban 24 jam, nggak boleh follow atau follow balik orang lain karena terlalu banyak orang yang aku follow dalam waktu yang singkat.
Nah, jadi itu dia ketiga video mutualan aku tadi. Buat kalian yang pengen tahu sama videonya, kalian bisa langsung aja ya cek akun TikTok aku, Ovi Parsua. Kalian tinggal Oke, lanjut nih. Sekarang lanjut. Jadi setelah aku punya followers 3.600 tadi, aku tuh penasaran nih gimana sih rasanya punya followers yang belakangnya itu K. Jadi contohnya 10K, 20K, 30K. Nah, terus aku bikin video mutualan lagi nih. Dan ternyata di video keempat ini beneran aku dapat 10K. Kita lihat nih videonya. Nah, jadi seperti ini videonya kurang lebih. Sengaja aku bisukan ya, karena ternyata ada hak ciptanya. Jadi intinya sih kenalan yuk, kalau kalian follow, aku follow balik nih. Nah, setelah upload video yang ini, langsung banyak tuh yang follow. Sampai 10.000 followers lah kurang lebih. Oke, jadi itu poin pertama, agar kalian bisa FYP itu dengan cara membuat video atau konten dengan tema mutualan, supaya followers kita itu bertambah. Ada juga yang bilang ini, aku kan udah bikin video mutualan, tapi kok tetap aja ya nggak ada orang yang mau follow aku, kenapa ya? Nah, jadi untuk pertanyaan seperti ini tuh ada di poin kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dadah, sampai jumpa di video aku selanjutnya, bye! Enggak deng, bercanda, aku bercanda. Aku bakal lanjut video ini sampai akhir. Cuman aku butuh tarik nafas dulu. Capek juga ya ngomong di depan kamera. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kuatkanlah hati ini. Amin. Oke, serius nih. Jadi di poin kedua itu, kalian juga harus perhatiin lagunya. Lagunya lagi ngetren gak sih? Lagi hits gak sih? Lagi banyak pengguna TikTok yang pakai gak sih? Karena ini bakalan ngaruh banget buat kalian yang masih minim followers. Kecuali kalau followers kalian udah banyak banget, sepertinya mau pakai lagu apa juga ya bakal masuk FYP. Dengan catatan konten kalian juga harus menarik. Oke, lanjut. Sekarang poin ketiga. Seperti yang aku bilang tadi, konten harus menarik. Ya, poin ketiga adalah video kita harus bagus, konten kita harus menarik perhatian penonton. Emang sih bikin konten itu nggak gampang, dibutuhkan waktu, tenaga, pikiran, dan kreativitas untuk memunculkan sebuah ide baru. Dan itu nggak gampang, ya sumpah nggak gampang. Even kreator yang sering banget bikin konten pun mereka kadang kehabisan ide. Mereka pasti ada momen dimana, aduh konten apa lagi nih yang bakal aku buat biar menarik perhatian penonton. Dan itu wajar, gak apa-apa, it's okay. Menurut aku sih hal yang paling mudah dilakukan sebagai pemula itu adalah mending kita ngikut konten-konten yang udah ada, konten-konten yang udah populer. Kita ambil salah satu contoh, konten goyang atau konten joget-joget di TikTok. Itu kan udah ada dance koreonya nih. Jadi kita tinggal ngikut aja nih gerakan-gerakan yang bikin sama si kreatornya itu. Ya buat kalian yang nggak bisa joget-joget kan kalian bisa gerak-gerak dikit lah ya, hitung-hitung olahraga. Tapi, ada tapinya nih, perlu digarisbawahi. Ini tips dari aku ya. Mau kalian bikin Konten joget, konten diam, atau konten pemandangan, usahain ada unsur interaksinya ya antara si pembuat VT dan penonton. Jadi kalau kalian lihat TikTok aku tuh kebanyakan video yang aku buat itu kontennya interaksi antara aku dan penonton. Di aku buat kata-kata yang men-trigger si penonton itu mau komen di VT-nya aku. Jadi aku juga menghargai mereka yang udah mau komen di video aku dengan cara aku balesin komen mereka satu-satu pas waktu luang. Tapi ini yang positif komen ya, kalau yang negatif komen langsung aku blok, aku nggak mau ribet. Karena bagi algoritma TikTok itu kalau video kita ditonton sampai habis itu dapat nilai tersendiri untuk masuk FYP. Apalagi kalau ditonton berkali-kali, banyak yang like, banyak yang komen, ada yang duetin atau stitch, atau bahkan ada yang share juga. TikTok itu kayak semacam kasih alarm, oh video ini bagus nih, kayaknya layak deh untuk FYP. Tapi ada juga yang bilang, harus banget ya joget di TikTok. Kan aku kaku, nggak bisa joget, nggak pede, malu kalau harus goyang di TikTok. Apalagi goyang TikTok kan alay, lebay. Nggak sih, nggak mesti harus goyang TikTok, kan banyak konten lain. Contohnya konten tutorial make up, konten skincarean, konten masak, atau buat kalian yang suka berbicara dan mempelajari hal baru, itu bisa dijadiin konten edukasi loh. Buat yang jago editing, kalian bisa banget nih buat konten transisi.
Konten pamer juga ada, konten yang cuman sekedar comot sana comot sini juga banyak. Apapun bisa kalian jadiin konten, yang penting kan niat ya. Atau buat kalian yang lebih suka acting, kalian boleh coba konten POV atau drama lucu-lucuan gitu loh. Oh iya, waktu dulu juga aku sempat bikin video lucu-lucuan. Ini bukan ide aku sendiri sih, cuman waktu itu videonya FYP dan muncul di beranda aku. Terus aku cek berapa sih viewersnya dengan konsep seperti ini. Ternyata viewersnya 800.000 dan aku kayak yang wow, gimana ya rasanya ditonton sama 800.000 orang. Terus aku ya udah deh, aku buat dengan gaya aku sendiri. Jadi ada beberapa yang aku tambahin, jadi aku nggak plek gitu ngopi seutuhnya. Dan ini videonya. Oke, jadi aku buka dulu aplikasi TikToknya. Di sini aku udah sematkan videonya, lalu aku klik. Nah, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Sengaja aku bisukan videonya ya, karena ternyata ada klaim hak ciptanya kalau diupload di YouTube. Dan ternyata yang nonton video ini di luar ekspektasi aku, yaitu 5,3 juta viewers. Oh iya, sekedar info nih buat kalian yang videonya pernah masuk FYP, jangan lupa untuk sematkan video tersebut ya. Fungsinya sih untuk menarik perhatian penonton yang mampir ke profil kita, supaya mereka bisa lihat video mana yang paling disukai banyak orang. Kalau kontennya bagus, mereka bisa langsung auto follow kalian. Dan ternyata di sini aku baru tahu kalau video kita pernah masuk FYP itu suatu saat bisa diputar kembali sama TikTok, entah itu 3 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian, kita nggak pernah tahu kapan. Karena waktu itu aku upload video tersebut di bulan Oktober dan kembali FYP di bulan Desember, bertepatan dengan kepergiannya Laura Anna. Mungkin karena banyak yang komen, kok ini mirip Laura Anna sih, ini Laura Anna bukan ya? Kok mirip sih, kok ini sih, kok bajunya sama sih, dan lain sebagainya. Karena komennya rame, jadi mungkin itu diputar lagi sama TikTok. Oke, lanjut untuk poin yang nomor 4 ini, lighting. Jadi buat kalian yang mau bikin video, kalian harus perhatiin lightingnya seperti apa, pencahayaannya itu kayak gimana, karena pencahayaan itu ngaruh banget ke kualitas video. Jangan sampai konten kalian bagus, tapi kualitas video kalian tuh jelek. Sampai ada orang-orang yang bilang hanya pengguna iPhone yang bisa masuk FYP karena kualitas video mereka bagus. Ya enggak lah, Android juga bisa masuk FYP kok. Yang penting pencahayaannya harus oke, supaya kualitas videonya itu bagus, nggak kalah sama iPhone. Oke, poin yang kelima, ini poin terakhir ya, yaitu timing. Jadi kalian harus tahu kapan waktu yang tepat untuk upload video kalian. Nah, sebagai contoh, di sini aku ada gambar atau panduan jadwal posting video di TikTok berdasarkan jam aktif audiens pengguna TikTok rata-rata di Indonesia. Tambahan dari aku, selain kelima poin tadi, kalian juga harus tetap konsisten ya dalam membuat suatu video. Oke, sekian dulu tentang pembahasan FYP di TikTok. Kalau ada yang kurang jelas atau kalau ada yang mau kalian tanyain, kalian tinggal komen di bawah ya, nanti aku bales. Atau kalian juga bisa langsung DM aku di Instagram @oviparsua. Jangan lupa follow ya. Jangan lupa juga buat yang punya jempol untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Nyalain juga loncengnya supaya kalian bisa tahu video-video aku yang baru. Semoga video ini bermanfaat buat kalian para pejuang FYP. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!